是，啊，毕竟是我找他帮忙，如此怠慢了。 Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Pada saat ini, di sebuah restoran di Haicheng, Yang Kai sedang duduk di dekat jendela dengan gelas anggur di tangannya. Dia memandang Pulau Yunxia dari kejauhan. Yang Kai makan dan minum sepanjang waktu dari pagi hingga malam tanpa bergerak. Pertempuran di Pulau Yunxia juga terjadi dari pagi hingga malam. Para murid hampir dibantai. Malam tiba lagi, Yang Kai meninggalkan restoran. Haicheng, Qianjin membeli gedung mabuk. Ini adalah tempat untuk bersenang-senang, tempat untuk menyembunyikan yang kotor. Gadis-gadis itu mengenakan riasan tebal, mencolok dan terbuka. Mereka tersenyum dan menyapa di sandaran tangan di tingkat 2. Yang Kai datang ke gedung Qianjin Baizui sendirian. Begitu dia hendak melangkah masuk, dia bertemu dengan seorang gadis berusia sekitar 17 dan 18 tahun. Wajah gadis muda itu cantik, dan dia hanya mengubah sedikit penampilannya, yang tidak menyembunyikan sifatnya yang lembut. Selamat malam, nak. Di sini, selama Anda membayar, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, dan tidak ada batasan moral. Semua orang bermain di tempat kejadian dan mengambil apa yang mereka inginkan. Itu hanya kesepakatan. Setelah satu malam, tidak ada yang akan mengingat siapapun, tetapi itu hanya melampiaskan keinginan. Pertama kali datang ke tempat seperti ini, Yang Kai agak tersipu, mulutnya berkata dengan keras. Tidak. Jika kamu ingin bersenang-senang, kamu juga bisa membiarkan pelayanmu melayanimu dengan baik. Bagaimana? Yang Kai mengangguk acuh tak acuh, dengan tatapan dingin. Di lobi, ada banyak tawa, dan beberapa orang secara terbuka menggoda gadis-gadis di lengan mereka. Gadis itu mengedipkan mata padanya dan berjinjit untuk meniup telinga Yang Kai. Tuan muda, apakah kamu ingin makan anggur dan bersenang-senang di sini? Atau apakah kamu ingin membuat kamar untuk menghabiskan festival musim semi dengan pelayan? Semuanya tergantung padamu. Ikutlah denganku. Gadis itu terkekeh dan menggandeng tangan Yang Kai dan berjalan ke salah satu sisi tangga. Di tingkat 3, mencari kamar yang tidak ada siapa-siapa, gadis itu menarik Yang Kai masuk. Tuan muda akan duduk terlebih dahulu, dan pelayan akan menyiapkan makanan. Tunggu sebentar. Yang Kai menghentikannya. Gadis itu terkekeh dan menutup mulutnya dan berkata, bagaimana kamu bisa menungguku? Yang Kai tersipu, menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya aku suka wanita yang lebih tua. Dan pelayan akan memanggil seorang saudari untukmu. Gadis itu meminta nasihat Yang Kai. Tidak perlu repot-repot. Panggil germomu masuk. Yang Kai terbatuk pelan. Meskipun wanita tua di rumah musim semi itu juga seorang gadis yang menemani tamu-tamunya ketika dia masih muda, dia menjadi seorang wanita karena dia tidak memiliki tamu untuk menemaninya. Ibu dari rumah mabuk Qianjin berusia lebih dari 40 tahun. Tapi wanita seperti apa yang diinginkan tamu itu adalah kebebasannya. Yang Kai menunggu di kamar sebentar, lalu pintu dibuka. Melihat dengan dingin, dia melihat seorang wanita yang sedikit buncit dan berpakaian tebal lalu masuk. Dia seharusnya cantik saat masih muda, tetapi di usianya yang sekarang, dengan tubuhnya yang bertambah gemuk, pesona mudanya memudar dan yang tersisa hanyalah daging. Masuklah dan lihatlah. Dia benar-benar seorang pemuda yang tampan. Nyonya itu semakin menyukainya. Dia merasa bahwa dia masih menawan. Yang Kai kemudian mengulurkan tangan untuk meraihnya dan menekannya di kursi untuk duduk. Sebuah belati tajam ditusukkan di depan germo itu. Wajah germo itu tiba-tiba menjadi pucat, menatap belati itu, seluruh tubuhnya gemetar. Tuan muda, apa yang ingin kau lakukan? Si germo itu juga orang yang cerdik. Aku tidak tahu bahwa Yang Kai tidak datang untuk bersenang-senang. Aku khawatir dia datang untuk membuat masalah. Aku bertanya sesuatu padamu. Yang Kai menarik kursinya dan duduk di depannya dengan suara rendah. Tuan muda, jika Anda tahu, saya tidak berani menyembunyikan sesuatu. Kata si germo dengan ketakutan. Sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, apakah Anda membeli seorang wanita cantik berusia 30-an? Yang Kai menyipitkan mata ke arah germo itu. Si germo itu memaksakan. Tuan muda bertanya tidak jelas, di mana aku ingat. Ada wanita yang sering dijual di gedung itu. Itu dijual oleh keluarga Miao. Yang Kai melanjutkan. Dia dijual ke klan Yunxia.
Jadi, apakah Anda ingat? Benar-benar tidak, aku tidak menipumu. Aku ingat. Wanita tua itu dengan cepat menjawab. Ada wanita seperti itu, tetapi tubuhnya tidak ternoda. Itu kotor, dan wajahnya juga tergores olehnya sendiri. Itu bukan urusan kita. Aku tahu. Yang Kai mengangguk sedikit dan bertanya lagi, yah, siapa yang memukulnya? Dia dipaksa menjemput tamu. Siapa dia? Yang Kai mencabut belati di depannya. Pelayan perempuan itu yang memukulku. Maafkan aku, tuan muda. Aku hanya mencambuknya sedikit, tetapi semua gadis yang dijual ke gedung ini, jika mereka tidak mau menerima tamu, mereka semua dilatih dengan cara ini. Sang Germo berlutut dan bersujud sambil berbicara. Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan meletakkan belati di leher Sang Germo. Tidak, jangan bunuh aku. Sang Germo berteriak, aku sudah mengatakan apa yang aku tahu. Begitu suara itu jatuh, belati Yang Kai berputar-putar, dan darah berceceran. Tatapan mata Sang Germo berangsur-angsur memudar, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Setelah mengeringkan darah di belati, Yang Kai bangkit dan meninggalkan ruangan dan melangkah keluar. Jeritan menyebar, seluruh gedung Qianjin Baizhui tiba-tiba menjadi kacau. Tidak lama kemudian keluarga Miao menetap di Haicheng, tetapi Miao Huacheng masih memiliki beberapa sarana dan keterampilan. Dia menikahi seorang gadis dari keluarga Yin Sang dan memiliki anak. Dia membuat kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun keluarganya tidak besar, mereka juga dapat memanen 2,3 juta perak setiap tahun. Terutama dalam beberapa bulan terakhir, Miao Huacheng merasa bahwa dia berada di puncak keberuntungannya dan mendapatkan panen yang luar biasa. Pertama, janda Jiang membawa sejumlah besar barang berharga kepadanya, yang membuat harta Miao berlipat ganda dalam semalam. Kemudian, dia memberikan cangkang kura-kura misterius itu kepada Sekte Yunxia. Tetua itu berjanji untuk membina putranya Miao Lin dengan baik di masa depan, dan memberinya beberapa pil untuk kultivasi. Miao Huacheng sangat senang bahwa putranya telah ditempatkan pada posisi yang sangat penting. Yunxia telah membawa putranya bersamanya bahkan ketika dia menjelajahi pulau tersembunyi. Ini menunjukkan ketulusan Sekte Yunxia. Miao Lin pernah mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengambil gadis bernama Yu Aoxing sebagai istrinya di masa depan. Begitu putranya mendapatkan pekerjaan itu, Miao Huacheng merasa bahwa dia akan bangkit. Tetapi dia menjelaskan bahwa Yu Aoxing adalah satu-satunya putri seorang tetua di Yunxia. Jika putranya mendapatkannya, masa depan keluarga Miao akan cerah. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa sedikit kasihan adalah istri keluarga Ji yang menolak dengan sangat keras sehingga dia gagal. Memikirkan penampilan kakak ipar yang bermartabat dan cantik ini, prestasi Miao Huacheng agak kesal. Jika dia tidak terlalu marah saat itu, saya tidak akan menjualnya ke gedung Baizhui Qianjin. Dia akan tinggal dan menyesuaikannya sampai dia patuh diangkat dan direduksi menjadi mainannya. Kemudian, ketika Miao Huacheng pergi ke Qianjin untuk membeli rumah mabuk untuk bersenang-senang, dia mendengar dari wanita tua itu bahwa dia telah mencukur wajahnya. Dia kuat dan setia dan tidak dapat menerima tamu lagi. Dia tidak punya pilihan selain menjualnya ke klan Yunxia. Setelah menyesap minuman keras, Miao Huacheng tertawa dan memegang seorang pelayan cantik di satu tangan. Untuk beberapa saat, dia merasa sedikit gembira dan bahagia. Tiba-tiba, teriakan melengking dan pendek datang dari pintu. Panggilan ini membuat hati Miao Huacheng berdebar, hampir dalam sekejap melompat berdiri. Hanya terdengar suara gemuruh di luar, siapa di antara anak laki-laki, yang berani datang ke Miao Wild. Begitu kata-kata itu terucap, terdengar suara embusan lagi. Semua orang di halaman keluar dan bersorak. Jelas terlihat bahwa mereka sudah mulai berkelahi. Miao Huacheng tidak keluar dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, dia mendengarkan dengan saksama. Setelah beberapa saat, wajahnya berubah. Dia mendapati bahwa kekuatan para pengunjung itu sangat kuat. Para penjaga yang dia rekrut ditembak satu per satu. Yang Kai, berpakaian hitam, datang dari gerbang keluarga Miao dengan pisau baja yang diambil dengan santai di tangannya. Seni bela diri di keluarga kecil ini tidak lebih dari murid-murid klan. Beberapa hari yang lalu, Yang Kai telah menjelaskan segalanya tentang keluarga Miao Huacheng. Keluarga Miao yang paling kuat, hanya memiliki tingkat tertinggi dari alam Lihe. Penjaga halaman lainnya juga memiliki beberapa lingkungan Lihe, tetapi kebanyakan dari mereka adalah seniman bela diri dari lingkungan aerodinamis. Yang Kai ditemukan oleh para penjaga ini ketika dia masuk ke dalam rumah. Setelah perkelahian, beberapa orang terbunuh dalam waktu 10 menit.
Kekuatannya telah mencapai tingkat ke-9 dari keadaan dinamis Qi. Keadaan ini sendiri jauh lebih tinggi daripada banyak penjaga halaman keluarga Miao. Terlebih lagi, Yang Kai datang dengan amarah, penuh semangat dan pemberontakan, dengan sedikit rasa mendidih. Roh jahatnya menekan dan dia tampak seperti iblis. Untuk menghadapi Yun Xiazong, Yang Kai harus bergantung pada tangan Pulau Awan Kuno. Tetapi untuk menghadapi keluarga Miao, Yang Kai harus melakukannya sendiri. Kamu sudah punya kekuatan di usia muda. Murid pulau mana kamu? Seorang penjaga halaman dari keluarga Miao bertanya. Namun, anak ini sangat aneh. Setelah memasuki pintu, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mulai membunuh orang. Hal ini benar-benar membuat orang marah. Anak muda, dari mana Anda belajar? Bisakah Anda memberitahu saya? Pria itu, dengan hati-hati, bertanya lagi. Yang Kai tampak acuh tak acuh, dengan pisau baja yang meneteskan darah di tangannya, dan berjalan menuju bagian dalam selangkah demi selangkah. Sikap Yang Kai benar-benar membuat marah para penjaga keluarga Miao. Pria yang berbicara sebelumnya meraung. Bunuh dia untukku. Bagaimana jika dia adalah murid di pulau mana? Ada kepanikan. Anak ini penuh dengan roh jahat. Jika Anda tidak memperhatikannya, dia pasti gila. Di mana ada prajurit jahat seperti itu di pulau-pulau itu? Yang Kai tidak pernah mengatakan apapun atau menjawab pertanyaan mereka sejak dia datang ke sini. Dia hanya membunuh sepanjang jalan. Setelah membaca poin ini, para penjaga keluarga Miao tidak ragu lagi. Di bawah kepemimpinan beberapa ahli alam Li He, mereka semua bergegas untuk membunuh. Tangan besar Yang Kai terayun, pisau baja di tangannya melesat lewat, dan dia menghadapi penjaga lingkungan pneumatik untuk menebasnya. Pihak lain menangkis dengan pedang panjangnya, tetapi dia tidak ingin menyentuh pedang itu. Pedang panjang itu langsung patah. Ada kilatan api di pisau baja, dan energi yang asli yang panas mengalir. Dia tidak hanya memotong pedangnya, tetapi juga tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Dalam keraguan ini, mereka tidak memiliki keberanian untuk membunuh Yang Kai lagi. Namun, iblis telah menyerang mereka dengan kerucut jiwa yang rusak. Dalam sekejap, kerucut pemecah jiwa datang ke penjaga halaman di tingkat 5 lingkungan pneumatik. Itu mengalir ke dadanya dan menyebar dari rompinya, mengambil roh pria itu. Di semenanjung Yunxia, iblis melahap banyak roh jahat. Di pulau tersembunyi, dia juga melahap kekuatan indera ilahi pencuri dewa. Saat ini, kekuatan bertarung para iblis tidak sama dengan yang asli. Sangat mudah untuk membunuh atmosfer dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, Yang Kai membunuh dua penjaga keadaan dinamis Qi. Ketika seniman bela diri lainnya melihat Yang Kai begitu ganas, bagaimana mereka berani bergerak maju? Namun, ada beberapa dilema di tiga tempat pemisahan yang tersisa. Di satu sisi, Yang Kai berjaga-jaga, sementara yang lain berjaga-jaga terhadap iblis. Telapak tangan dan punggung tangan dipenuhi keringat. Ketiga pria itu menembak pada saat yang sama. Yang Kai menangkis dengan pisau baja, dan para iblis bekerja sama dengannya. Dia memukul 3 dengan 2. Dia tidak takut. Pria yang bertarung dengan Yang Kai melangkah mundur beberapa langkah, dan sebelum dia bisa berdiri tegak, Yang Kai sudah melintas di depannya dan memukulnya dengan keras di dada. Satu pukulan, dia terluka parah. Kekuatan ledakan 3 kali lipat yang dapat dilihat. Tanpa menunggu dua orang lainnya menyelamatkannya, Yang Kai mundur, dan iblis itu segera menyerang. Mengambil keuntungan dari kekacauan di tubuhnya, kerucut pemecah roh menembus tenggorokan pria itu, tinggal di tubuhnya sejenak, dan kemudian terbang keluar lagi. Akhirnya aku mendapatkan roh yang layak. Tawa iblis itu datang, disertai dengan hembusan mengunyah. Dua prajurit Li He Jing yang tersisa menjadi pucat dan tidak kembali ke akal sehat mereka. Di depan mereka, Yang Kai, yang berjarak lebih dari 10 kaki, kembali kepada mereka. Kedua pria itu berteriak dengan keras dan membangkitkan vitalitas mereka. Mereka juga menyambut mereka dengan telapak tangan mereka. Wajah Yang Kai memucat, dan dia dengan cepat mundur. Kedua pria itu tidak sehat. Mereka merasakan sakit yang membakar di telapak tangan mereka, dan ada vitalitas yang kuat dan ganas di tubuh mereka. Setelah teriakan itu keluar, Yang Kai telah maju mundur. Gerak kakinya membuatnya muncul dan menghilang. Dia melintas di belakang kedua pria itu dan meninju dengan keras. Tubuh mereka seperti kain dan karung, terkejut dan terpaksa menerima beberapa pukulan sebelum mereka bergegas melarikan diri. Namun, energi yang asli yang menyerang mereka tetap ada. Wajah mereka memerah dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi energi panas itu. Iblis itu sekali lagi menerkamnya, dan merenggut dua nyawa secara tiba-tiba.